Sekarang di seluruh dunia, bahkan di tempat mungkin kita tinggal, itu kota-kota tumbuh dengan sangat cepat. Kita bisa melihat dari sisi gedung-gedung baru yang berdiri sekarang, bahkan jalan transportasi yang sudah dipenuhi oleh kendaraan. Bahkan kita bisa melihat bahwa pertumbuhan teknologi ini berkembang lebih cepat daripada yang pernah kita bayangkan toh. Kita hidup di masa yang menakjubkan sekarang, di mana kita cukup dengan satu sentuhan saja, kita bisa menyalakan lampu yang ada di rumah, kita bisa memesan makanan, bahkan kita bisa mengontrol perangkat-perangkat pintar dari mana saja gitu loh. Di sini kita bisa melihat bahwa sekarang kita sudah hidup di era-era baru, yaitu dengan sebutan era smart city sekarang. Yang dimana era smart city ini juga sudah banyak diterapkan di Indonesia ya teman-teman. Dan smart city ini sebenarnya apa? Sebenarnya sama saja dengan sebutan kota cerdas, yang dimana kota-kota ini sudah bertumbuh semakin baik teman-teman. Cuman dibalik semua perubahan-perubahan ini ada satu pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama. Apakah bumi kita ikut membaik? Itu pertanyaan besarnya. Untuk pertanyaannya itu akan kita bahas di dalam video ini untuk membahas sekitar 6 pembahasannya teman-temannya. Mulai dari revolusi industri sampai ke peran anak muda nantinya. Oke teman-teman, sejak revolusi industri itu sudah dimulai ratusan tahun lalu, manusia ini semakin sering untuk berinovasi ya teman-teman ya. Dari mesin uap, listrik, komputer, hingga kecerdasan buatan yang kita pakai hari ini. Namun kemudahan itu memiliki sisi lain, polusi udara meningkat, sungai-sungai tercemar, hutan ditebang untuk pembangunan, dan suhu bumi itu perlahan naik setiap tahun. Kita ingin maju, namun banyak tempat yang berkembang hanyalah kita, bukan kesadaran terhadap lingkungan. Dan ini menjadi permasalahan utama bagi hidup kita saat ini, dimanapun ya, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Oke teman-teman, dari semua revolusi industri itu, dan disinilah saat inilah, sekarang inilah, dimana era smart city sudah mulai mengambil peran teman-teman. Jadi smart city bukan hanya soal teknologi tinggi, bukan hanya kota penuh sensor atau aplikasi. Jadi smart city itu lebih dari itu ya teman-teman. Smart city adalah cara baru untuk membangun peradaban teman-teman. Kota yang menggunakan teknologi untuk mengurangi polusi, menghemat energi, mengelola air dengan bijak, dan menciptakan lingkungan yang layak untuk hidup kita, bahkan untuk generasi mendatang teman-teman. Mulai dari lampu jalan hemat energi yang menyala otomatis, transportasi listrik tanpa emisi, hingga sistem pengelolaan sampah yang diatur secara digital. Teknologi membantu kita untuk membangun kota, bahkan tanpa merusak bumi kita. Untuk di Indonesia sendiri sekarang sudah mulai terlihat di mana era smart city ini sudah berjalan. Kita bisa melihat di kota-kota besar seperti Bandung. Bandung sudah menerapkan sistem kota pintar untuk mengatur transportasi dan respon warga dengan cepat. Kemudian ada Surabaya yang berhasil untuk mengubah pengelolaan sampah menjadi lebih tertata berkat sistem digital dan bank sampah. Dan kini, ibu kota Nusantara dikembangkan dengan konsep Smart Forest City, yaitu kota yang dikelilingi hutan, yang menggabungkan teknologi dengan kelestarian alam. Semua ini menunjukkan satu hal, pembangunan tidak merusak lingkungan, justru bisa menjadi jalan untuk memulihkannya. Revolusi industri baru saja dimulai, bukan industri mengenai asap-asapan lagi. Sekarang melainkan tentang revolusi industri hijau, teman-teman. Energi matahari menggantikan bahan bakar fosil, kendaraan listrik menggantikan mesin berbahan bakar minyak, sensor cerdas memonitor kualitas udara setiap detik. Bahkan, kecerdasan buatan kini dapat untuk memprediksi banjir, bahkan untuk menghitung polusi, dan memberi solusi untuk kota yang lebih ramah lingkungan ya teman-teman, untuk kota yang lebih bersih nantinya. Teknologi bukan lagi ancaman bagi alam. Teknologi kini menjadi bagian dan bahkan menjadi penyelamat bagi bumi kita teman-teman. Oke teman-teman, walaupun teknologi sudah menjadi makin membaik, tapi teknologi itu nggak ada apa-apanya kalau manusia tidak bisa untuk terjun ke dalamnya. Nah, disinilah peran-peran anak muda menjadi solusi penting bagi keadaan saat ini. Generasi muda memiliki kreativitas, keberanian, dan kepedulian yang kuat. Mulai dari gerakan sederhana seperti mengurangi plastik, menghemat listrik, menghemat energi yang kita pakai sehari-hari, bahkan untuk menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan, hingga menciptakan inovasi digital yang penuh
untuk mendukung keberlanjutan nih teman-teman. Jadi tidak semua orang untuk menjadi ilmuwan besar ya teman-teman, untuk menjadi lebih baik, untuk terjun ke dalam teknologi, no, nggak perlu. Tapi terkadang perubahan yang terbesar itu justru dimulai dari langkah terkecil teman-teman. Daur ulang, menanam pohon, mengajak teman untuk peduli, menggunakan ulang barang, dan menyebarkan edukasi tentang lingkungan teman-teman. Karena masa depan ini tidak dibentuk oleh satu orang, tapi oleh jutaan tindakan kecil yang bisa kita lakukan bersama-sama, teman-teman. Jadi bisa kita bayangkan kalau satu Indonesia ini dengan begitu banyak penduduknya, gimana kalau mereka semua ini udah tahu tentang masalah lingkungan, kalau mereka sudah mulai menjalankan apa yang harus dijalankan seperti menanam pohon dan sebagainya yang sudah disebutkan tadi, itu akan menjadi jauh lebih baik, teman-teman. Nah, kita bisa lihat contohnya ada seperti Jeremy Owen, Pandawara, Erika, dan sebagainya. Di situ kita bisa melihat bahwa banyak sebenarnya peran anak muda yang sudah melakukan dan sudah menjalankan tugas-tugas yang sangat baik, teman-teman. Mulai dari menanam pohon, membersihkan sampah, hingga untuk mengelola sampah itu sendiri, teman-teman. Jadi di saat ini sekarang kita bisa simpulkannya teman-teman, bahwa smart city bukan hanya tentang kota yang modern atau kota yang cerdas, bukan tentang gedung-gedung tinggi atau internet yang cepat ya teman-teman. Jadi smart city adalah tentang manusia yang cerdas dan bumi yang tetap terjaga, teman-teman. Itu poinnya. Nah, kita bisa membangun kota yang maju tanpa harus mengorbankan alam. Kita bisa hidup nyaman, kita bisa hidup dengan lebih damai lagi tanpa mengurangi masa depan atau generasi masa depan itu terkena dampaknya, teman-teman. Jadi masa depan bukan ditentukan oleh teknologi yang kita buat, tetapi oleh keputusan yang kita ambil saat ini, teman-teman. Jadi menurut saya mari menjadi generasi yang bukan hanya menikmati bumi sih, tetapi juga menjaganya. Generasi yang bukan hanya menilai dari satu sisi atau melihat kemajuan, tetapi menciptakan kemajuan yang berkelanjutan menurut saya. Karena pada akhirnya smart city akan menjadi lebih berarti dan sangat-sangat berarti kalau kita semua berubah menjadi smart people, teman-teman. Manusia yang peduli, manusia yang bertanggung jawab, manusia yang ingin meninggalkan bumi dalam keadaan lebih baik daripada saat kita meninggalkan tanpa melakukan apa-apa. Manusia yang peduli, manusia yang bertanggung jawab, manusia yang ingin meninggalkan bumi dalam keadaan lebih baik daripada saat kita menemukannya, teman-teman. Ini adalah tugas kita, teman-teman. Masa depan kita, bumi kita, teman-teman. Bahkan ini tuh rumah kita, teman-teman. Jadi kalau menurut saya gak perlu lagi untuk ragu melakukan hal-hal baik di luar sana.